Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik warga jemaat Taman Cibunut maupun semua saudara yang mengikuti doa pagi ini. Salam Minggu Prapaskah yang kita sudah masuki hari-hari ini untuk merenungkan penderitaan Tuhan Yesus di tengah-tengah manusia. Kita bersyukur dapat bertemu lagi dalam doa pagi pada hari ini, 16 Februari 2021. Kiranya kita selalu setia beriman di tengah situasi yang sukar, dapat tetap mendengar firman Tuhan, dan dapat berdoa kepadanya dengan tekun. Hari ini, kita akan merenungkan kejadian pada abad ke-9 sebelum Masehi, waktu Tuhan mengangkat Nabi Elia dari bumi ke sorga dalam angin badai. 2 Raja 2 ayat 11. Peristiwa ajaib yang diperbuat Tuhan melampaui segala apapun yang kita pikirkan atau perbuat. Untuk itu, mari kita menyanyi PKJ 241 ayat yang kedua. Makin teranglah perjalanan. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang menaruh perhatian dan melimpahkan kasih yang kami perlukan dalam hidup. Syukur kami dapat membaca firman-Mu pada pagi ini untuk memberikan semangat iman dan semangat hidup kepada kami dalam menghadapi kenyataan setiap hari pada masa sekarang ini. Tolonglah supaya firman-Mu ini memberikan kebahagiaan dalam beriman seperti Elia, bahwa pada akhirnya Tuhan menganugerahkan kepada orang percaya perjalanan yang dimuliakan untuk selama-lamanya tinggal bersama-sama Tuhan. Biarlah ini selalu menjadi pokok puji-pujian dan pokok sukacita dalam beriman setiap hari. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudara-saudara dan ibu bapak yang dikasihi Tuhan, 2 hari lalu dalam kebaktian minggu, kita membaca Markus 9 yang mengisahkan Elia, Nabi Israel yang besar, ikut bersama Musa dalam percakapan dengan Tuhan Yesus. Suatu anugerah yang besar baginya, yang mengangkat dia dalam kemuliaan, tampil dalam suasana sorgawi di atas gunung bersama Tuhan. Jauh sebelumnya, kira-kira abad ke-9 sebelum Masehi, Elia sudah mengalami bagaimana ia dimuliakan. Tuhan mengangkat dia ke sorga dalam angin badai, ya, seperti nats kita tadi. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai.
Elisa, asistennya, sampai berteriak-teriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Itulah akhir perjalanan Elia di bumi setelah melayani Tuhan melalui tugas kenabiannya yang sangat melelahkan dia. Mengapa melelahkan? Karena umat Israel sudah meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal dan Asyerah, dewa-dewi orang Kanaan. Bahagia ya? Tentu kita bahagia mendengar Elia dimuliakan seperti itu. Dan lebih bahagia lagi, dan tentu kita bersyukur karena seperti itulah Tuhan Yesus dan penulis-penulis Perjanjian Baru menggambarkan bagaimana nanti kita pada akhirnya akan ambil bagian dalam kemuliaan yang sama. Namun sebelumnya, selama di dunia kita dipanggil bertugas melayani kehendak Allah, seperti Elia menghadapi berbagai kekecewaan, kesusahan jiwa, kepahitan hidup, penderitaan, diancam oleh karena berita Tuhan yang ia bawa. Banyak pelayan Tuhan dalam Alkitab dan dalam sejarah gereja yang sangat menderita dan bahkan mati karena pelayanan mereka. Memang tidak semua diangkat hidup-hidup secara ajaib naik ke sorga. Abraham, Ishak, Musa, Yusuf, Daud, Yeremia, Petrus, Yohanes, Paulus, Stefanus, dan lain-lain tidak diangkat seperti Elia itu. Mereka mati dan dikuburkan di bumi. Ada kuburannya. Namun hidup mereka sama, dimuliakan atas perkenan dan perbuatan Allah. Bahkan Tuhan Yesus pun ada kuburnya. Namun ia juga mengalami diangkat hidup-hidup, naik ke sorga. Disaksikan oleh para murid. Jadi Tuhan Yesus itu mempunyai dua-duanya. Ia mati dan dikuburkan, ia diangkat ke sorga hidup-hidup. Kita sekarang sudah memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan. Minggu Prapaskah Tuhan. Besok kita sudah merayakan hari Rabu Abu, yang mengingatkan kita betapa lemah dan abu saja kita ini. Tidak ada kemuliaan abu. Kita sadari benar-benar abu adalah tanda bahwa kita ini lemah, bukan orang perkasa, bukan orang mulia. Lalu akan disusul minggu-minggu Prapaskah, hari-hari sengsara dan kematian Tuhan, lalu Paskah. Semuanya mengingatkan kita tentang perjuangan Tuhan sampai mati agar kita hidup. Hidup dalam kemuliaan, hidup yang kekal, hidup bersama Tuhan. Mari kita setia di dalam beriman, meskipun keadaan sekarang ini berat sekali. Hidup setia adalah tanda bahwa kita hidup melayani Tuhan, seperti Elia telah hidup. Amin. Marilah ibu bapak sekalian dan saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, pemilik dan penuntun hidup kami, syukur kepadamu. Perjalanan kami sepenuhnya berlangsung dalam perlindungan Tuhan yang penuh kasih sayang. Kami berbahagia boleh mendengar firman-Mu pada hari ini tentang kisah Nabi Elia yang dalam kehidupannya mengandalkan kekuatan dan kebaikan Tuhan. Tolonglah kami juga selalu mengandalkan Tuhan dan percaya penuh pada penyelenggaraan Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami selalu setia dan selalu tekun untuk beriman. Kami membawa kepadamu saudara-saudara kami yang mempunyai kesukaran karena iman dan pelayanan mereka, supaya dilindungi dan diberi kekuatan. Tolonglah supaya iman mereka tidak mundur, luntur, dan semangat mereka menurun. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit dan berusia tua sehingga menjadi lemah.
kuatkan dan berilah damai sejahtera-Mu memenuhi kehidupan mereka. Kami bersyukur atas pemulihan Ibu Lani Gunawan dan masih memohon kepadamu untuk Ibu Rika Andreas, Ibu Win Dewanta, Ibu Tris Karyadi, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Lilian, Ibu Sin Apin, Ibu Tina Permana, Ibu Ripka Yakin, dan juga Bapak-Bapak Filipus Setiadi, Pak Julius Adiwijaya, Pak Ping Martanto, Pak Yosua Lemuel, Pak Hadi Pranoto, Pak Hadi Pratomo, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang sedang berbaring sakit. Tolonglah, kuatkan hati mereka. Biarlah pengharapan mereka hidup. Kasih mereka kepadamu, penyerahan diri kepadamu semakin besar, dan mereka bersuka cita menjalani hari-hari beristirahat sambil menantikan pemulihan mereka. Kami doakan panitia Paskah, ya Tuhan, yang sedang menyiapkan acara bagi pendidikan iman warga jemaat melalui Paskah Tuhan. Biarlah mereka sehat semua dalam bekerja, dijauhkan dari sakit penyakit, sehingga apa yang mereka kerjakan dengan baik akan menjadi berkat Tuhan yang besar melalui acara Paskah tahun ini. Kami mendoakan juga beberapa anggota jemaat yang menyatakan kesediaan mereka menjadi penatua untuk tahun 2021 sampai 2024 dan akan diteguhkan tahun ini. Kami bersyukur selalu ada yang Tuhan gerakkan, Tuhan kirimkan untuk memimpin perjalanan jemaat ini dalam bersekutu, melayani, dan bersaksi. Sucikanlah niat dan kesediaan mereka dengan pertolongan Roh Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan dan menjalankan kepemimpinan atas jemaat ini sesuai dengan tujuan-tujuan Tuhan. Penuhilah mereka dengan hikmat-Mu sendiri, dan biarlah keluarga mereka penuh sukacita, karena ada anggota keluarga dipanggil menjadi pelayan-Mu, sehingga keluarga dapat mendukung mereka dalam mewujudkan niat dan semangat pelayanan mereka. Kami terus mendoakan para pelayan kesehatan masyarakat, dokter-dokter dan perawat, dan semua yang bertugas melayani dan melindungi kesehatan masyarakat. Juga yang memakamkan orang-orang yang meninggal dunia, sehingga kehidupan mereka sehat dan kuat, ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan program vaksinasi nasional dan program-program untuk menyehatkan masyarakat di seluruh tanah air kami, seluruh dunia juga, supaya berhasil menjadi berkat bagi daya tahan masyarakat menghadapi wabah corona ataupun virus-virus lainnya. Ya Tuhan, kami mohon, jagalah dan tuntunlah kami dalam hidup dan aktivitas kami pada hari ini. Dengarkanlah kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup doa pagi kita dengan menyanyikan PKJ 241 ayat 3. Tak kutaukan hari esok. Dan dengan nyanyian ini kita menutup acara kita. Selamat berkegiatan. Salam dalam kasih Allah. Amin.